Menurut saya Gus Dur itu adalah orang yang sangat peduli kepada semua orang. Jadi biarpun orang kecil, orang besar, tokoh, Gus Dur itu tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya diperlakukan sama. Jadi kalau saya melihat Gus Dur itu adalah sosok yang selalu tampil dengan hati nurani. Ketika tampil dengan hati nurani, semua orang itu dianggap hamba Allah semua. Semua orang adalah anak cucu Adam yang harus kita perlakukan sama. Dan ini tercermin pada perilaku Gus Dur sehari-hari. Nah, jadi orang yang punya hati yang bersih itu tidak punya waktu untuk menjelek-jelekan orang lain, tak punya waktu untuk mengadu domba. Dan kalaupun harus mengkritik, karena memang kritik itu ditujukan sebagai sedekah kebudayaan agar orang yang dikritik mau mengubah perilakunya, apalagi perilaku politik yang merugikan masyarakat. Ya, tampillah Gus Dur untuk melakukan kritik-kritik, dan itu dilakukan dengan sangat cerdas sekali oleh Gus Dur di era Orde Baru. Jadi cara berpikir Gus Dur yang penuh rasa budaya seperti ini, saya kira perlu dilanjutkan sekarang ini. Gus Dur ini kan seorang ulama, ya. Seorang kiai, tapi seorang intelektual, seorang budayawan. Dan sebagai seorang ulama, Gus Dur itu masih mau ngurusi kesenian. Misalnya dengan menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta. Beliau berhenti setelah beliau menjadi ketua PBNU, ketua Tanfidia PBNU. Sebelumnya beliau menjadi juri festival film. Dan ada satu saat ada diskusi film di Jakarta selama beberapa hari. Dan yang sulit dicari adalah narasumber yang bisa berbicara tentang film-film Eropa Timur. Kemudian oleh panitia Khairul Umam saat itu, Khairul Umam sutradara film, ditawarkan kepada Gus Dur. Gus Dur mau. Dan ternyata Gus Dur tanpa makalah, tanpa membawa kerpean, tanpa membawa catatan, Gus Dur tampil di situ dan ingat dengan judul-judul film Eropa Timur yang ditontonnya mulai dari Mesir, kemudian beliau pindah ke Baghdad, kemudian sampai pulang ke Indonesia. Ingat semua judulnya dan yang mendapat Oscar yang mana, dapat hadiah yang mana, dan bintang filmnya siapa. Dan ini benar-benar beliau itu adalah manusia multidimensional yang banyak mengerti banyak hal. Dan bukan hanya mengerti, jadi beliau itu mendalaminya. Tapi karena memang saya mencintainya dan menyaksikan kiprahnya yang bisa menjadi teladan. Sebenarnya ada satu hal ya bagi para pencinta Gus Dur yang sebenarnya Gus Dur sendiri tidak suka beliau diberhalakan, dikultuskan. Justru menginginkan anak-anak muda sekarang itu melakukan eksplorasi yang sangat bagus, dan seandainya Gus Dur itu masih hidup bisa membuat Gus Dur bangga dengan anak-anak muda yang mencintai Gus Dur itu. Jadi mencintai Gus Dur tidak cukup cinta itu, cinta saja. Karena itu kepada anak-anak muda saya berpesan, kita tidak cukup ambil abunya Gus Dur, kita harus ambil apinya, semangatnya, spiritnya, bagaimana kita berpikir ke depan, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Jadi pribadi tentu saja ya tidak harus dipikirkan, tapi kepentingan bersama menjadi sangat penting, lebih-lebih di era postmodern seperti sekarang ini. Aku tak tahu kata apa yang pantas kami ucapkan untuk melepaskan setelah engkau bulat menjadi arwah.
Setiap daun kering pasti terlepas dari tangkai bersama takdir Tuhan. Untuk itu kita resapi Al-Ghazali bahwa tidak ada yang lebih baik daripada yang telah ditakdirkan Allah. Karena itu kami rela ditinggalkanmu, meskipun tak sepenuhnya mengerti, karena yang terindah adalah rahasia. Bendera dinaikkan setengah tiang, tanda berkabung atas kepergianmu, tapi angin seakan enggan menyentuhnya, apalagi mengibarkannya. Biarkan bendera itu merenung, menafakuri kehilangan ini yang bukan sekedar kepergian. Bendera itu diam-diam meneteskan juga air mata yang didahului tetesan embun di ujung daunan. Semua membisikkan doa seperti yang kuucapkan setelah engkau tadi dikuburkan. Bendera itu seperti tak punya alasan untuk berkibar, seperti kami yang juga tidak punya alasan untuk meragukan cintamu kepada seluruh pencangkul yang tak punya tanah, atau kepada nelayan yang tidak kebagian ikan. Cintamu, Gus Dur, akan terus merayap ke seluruh penjuru angin dan tak mengenal kata selesai. Di antara kami ada yang mengenalmu sebagai pemain akrobat piawai, sehingga kami kadang bersedih, dan yang lain tersenyum. Yang kadang terluput kulihat ialah kelebat mutiara yang membias sangat sebentar. Hanya gerimis dan sesekali hujan yang menangisi momentum-momentum yang hilang. Padahal kami tahu momentum takkan kembali dan tidak pernah kembali. Matahari besok pagi akan terbit mengembangkan senyummu, lalu dilanjutkan oleh bibir bayi-bayi yang baru lahir. Merekalah nanti yang akan bangkit membetulkan arah sejarah. Selamat jalan Gus Dur. Selamat berjumpa dengan orang-orang suci. Selamat berjumpa dengan para pahlawan, karena engkau sendiri adalah pahlawan.